terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qala dan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qala dan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala dan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman bersalawatlah kepada Rasulullah sebagai penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bersua kembali dalam acara kesayangan kita, Mutiara Iman, di TV nasional Kompas TV, independen dan terpercaya. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para habaib, para ulama, serta para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW. Para pemirsa Kompas TV, dimanapun Anda berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tausiah kali ini kita akan mengkaji tentang 4 golongan manusia, golongan wanita yang dirindukan surga. Ada empat kriteria seorang wanita atau kelompok wanita atau komunitas wanita yang dirindukan oleh surga. Apa kriterianya itu? Yang pertama yaitu
selalu berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi wanita atau perempuan-perempuan yang selalu berpuasa di bulan suci Ramadan tidak pernah alfa kecuali berhalangan tetap, itu sudah memenuhi syarat sebagai perempuan yang dirindukan surga. Dalam kaitannya dengan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, agar supaya para perempuan itu memenuhi syarat, memenuhi kriteria untuk dirindukan surga, maka selama kurang lebih 30 hari berpuasa di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi ini, usahakan full puasa dan mengikuti rukun-rukun puasa, syarat-syaratnya diterima puasa, sehingga bisa dijadikan kriteria sebagai wanita yang atau perempuan yang dirindukan surga. Mengapa kriteria puasa menjadi indikator atau menjadi kriteria seorang perempuan atau komunitas suatu perempuan baru bisa dirindukan surga? Karena puasa melahirkan manusia-manusia yang muttaqin atau manusia yang bertakwa, yang berusaha untuk melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang individu atau suatu kelompok individu yang sudah bertakwa kepada Allah dalam pengertian operasionalnya, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang Allah, itu sebenarnya sudah ada jaminan masuk surga. Tapi tidak termasuk kategori manusia yang dirindukan surga. Yang dikaji sekarang ini adalah perempuan yang dirindukan surga. Syarat pertamanya tadi adalah selalu berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita lanjutkan kajian tentang wanita dirindukan surga setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian tentang wanita yang dirindukan surga. Kriteria kedua wanita yang dirindukan surga ialah wanita yang selalu menjaga kehormatannya dan menjaga harta suaminya. Ini yang berat. Di era milenial sekarang ini, ada juga yang menyebut sebagai zaman digital, ada juga yang menyebut zaman now, ada juga yang menyebut akhir zaman, ada juga yang menyebut era 4.0, era 5.0. Ini yang berat bagi sebagian wanita, yaitu menjaga kehormatan. Baik dalam arti menjaga harga dirinya atau kesuciannya, baik dalam bentuk memakai hijab ketika berbusana. Menjaga kehormatan salah satu unsurnya adalah ketika keluar rumah selalu menutup aurat. Memakai hijab.
yang diperbolehkan terbuka itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Ini yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimah atau para perempuan-perempuan muslim jika keluar rumah. Jadi yang perlu diingat dan diperhatikan, jika keluar rumah hendaknya memakai hijab, menutup aurat. Yang bisa kelihatan hanya wajah dan kedua telapak tangan. Adapun sebagian perempuan saudara kita yang muslim memakai cadar, itu boleh-boleh saja. Akan tetapi surat Al-Ahzab 59 kriterianya itu adalah memakai hijab, menutup aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yang kedua, menjaga kehormatan mengandung makna yang sangat dalam, yaitu menjaga harga diri. Nah, ini yang banyak kasus terjadi, tidak mampu menjaga dirinya ketika suaminya merantau. Apakah dia berprofesi sebagai pelaut, apakah dia berprofesi sebagai duta besar yang tidak membawa istrinya ke negara yang ditempat tugaskan sebagai ambasador, sebagai duta besar. Nah, ini butuh kemampuan untuk menjaga diri jika suami tidak ada. Coba dengarkan itu nasihatnya Ujek melalui lagunya Bidadari. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Koma. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ketika dusta mampir bertahta, ini bahayanya. Ku inginkan dia yang punya setia, yang mampu menjaga kesuciannya. Saat aku tiada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaga. Jadi perempuan-perempuan yang amanah terhadap nasihat suami, aman dari perselingkuhan, aman dari penyimpangan-penyimpangan dari nasihat suami. Suatu riwayat, ada seorang istri yang patuh 100% kepada suaminya. Suaminya keluar rumah jauh dari rumah. Dia berpesan kepada istrinya, jangan meninggalkan rumah sebelum saya pulang. Ini amanah. Suatu ketika datang utusan yang mengabarkan bahwa ibunya sakit keras. Ini si perempuan yang ditinggalkan oleh suami tadi tidak mau meninggalkan rumah sekalipun utusan sudah datang dari pihak keluarga ibunya, dari ibunya, bahwa ibunya sakit keras. Dia konsisten, dia istiqamah terhadap nasihat suami. Karena dalam pandangan Islam, jika seorang perempuan sudah menikah, berstatus istri atau sudah berstatus pasutri, pasangan suami istri, maka ranking pertama suami. Ya, tadinya orang tua adalah ranking pertama, tapi setelah menikah ranking pertama suami. Akhirnya pulanglah utusan. Geleng-geleng kepala ini utusan. Luar biasa ini ibu ini. Tidak mau meninggalkan rumah karena pesan suami, padahal orang tuanya sudah sakit keras. Singkatnya cerita, datang lagi utusan menemui sang istri dari suami yang ditinggalkan karena pergi jauh. Bu, segera melayat ibu karena bunda sudah meninggal. Ini sang anak tetap bersikuku, tetap istiqomah. Saya tidak mau meninggalkan rumah karena amanah suami saya, jangan tinggalkan rumah sebelum saya pulang. Luar biasa, geleng-geleng kepala nih ya utusan.
Akhirnya apa? Singkatnya cerita, akibat kesolehan yang ditunjukkan oleh sang istri atas amanah suaminya, maka sang ibu yang telah berpulang ke rahmatullah mendapat jaminan dari Allah masuk surga akibat kesolehan anaknya. Nah, ini yang susah barangkali dicari di zaman now atau di zaman milenial digital sekarang ini. Karena banyak yang bisa mempengaruhi mindset, pola pikir perempuan, sebagian perempuan sekarang yang mempengaruhi sikap dan perilakunya. Pengaruh media, pengaruh era digitalisasi sekarang ini. Beda dengan di zaman-zaman dahulu sebelum ada smartphone atau handphone cerdas, sebelum ada handphone Android. Sekarang banyak pengaruh-pengaruh yang bisa merubah mindset yang pada akhirnya berubah sikap dan perilaku perempuan sebagian. Akhirnya tidak istiqomah terhadap nasihat suami. Yang kedua, sang perempuan tadi, sang istri tadi karena istiqomah terhadap nasihat suaminya, dijamin juga masuk surga. Jadi duanya, ibu dan anak dijamin masuk surga. Nah, ini yang perlu diperhatikan bagi kaum perempuan yang sudah berstatus istri. Hendaknya selalu amanah terhadap amanah yang diberikan oleh suami. Nah, kenapa banyak kasus terjadi perselingkuhan? Omongnya sebagian orang-orang yang sudah berstatus pasutri, karena itu tadi tidak berpegang kepada amanah. Amanah yang diajarkan yang dinasihatkan oleh suami dan juga jauh dari ajaran agama. Agama Islam mengajarkan tidak boleh menerima tamu laki-laki jika suami tanpa seizin suami. Ini yang perlu didengarkan oleh kaum hawa atau para wanita-wanita atau perempuan. Bahwa tidak boleh menerima jenis kelamin berbeda atau kaum laki-laki jika tidak diizinkan oleh suami. Inilah bagusnya ajaran Islam. Mengatur antara etika bertamu antara laki-laki dengan perempuan, termasuk ya perempuan dengan perempuan. Kita lanjutkan kajian tentang wanita dirindukan surga setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi menjaga kehormatan. Apa yang dimaksud menjaga harta suami? Banyak kasus terjadi karena suaminya pergi merantau jauh, lalu dia jual harta hasil keringat suami. Itulah sebabnya ajaran Islam mengajarkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin kaum perempuan. Sehingga dalam soal harta, pada umumnya ajaran Islam mengajarkan sebaiknya karena laki-laki lincah dalam pengurusan surat-surat, banyak keluar rumah, sebaiknya, bukan seharusnya, sebaiknya harta yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, atas nama suami tapi milik bersama.
Karena bahayanya ketika istri yang tidak amanah, lalu suami pergi merantau jauh, dan lama baru pulang, iman dan takwa hilang di dada, bisa itu tadi. Harta hasil keringat suami dijual oleh istri. Banyak kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kriteria yang ketiga, wanita yang didudukan surga, yaitu wanita yang pertama tadi, wanita yang selalu menjaga kehormatan dan harta suaminya. Yang kedua yaitu wanita yang selalu berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan wanita yang selalu menjaga lisannya, lidahnya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, Rasulullah diperlihatkan situasi dalam neraka. Di dalam neraka itu mayoritas penghuninya adalah kaum perempuan. Sehingga Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa umatku yang perempuan itu lebih banyak di neraka? Salah satu penyebabnya adalah karena faktor lidah. Tidak mampu menjaga lisannya. Nah, rata-rata pelaku ghibah itu dominan. Bukan berarti laki-laki tidak, tapi dominan pelakunya adalah kaum perempuan. Ketika bertetangga, ketika berinteraksi sosial, ketika bekerja di kantor, ketika berekreasi, dimanapun mereka berada. Karena memang perempuan lebih banyak berbicara ketimbang dengan kaum perempuan laki-laki. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kajian tentang 4 golongan manusia atau kriteria wanita yang didudukan surga. Di samping menjaga kehormatan, menjaga harta suami, menjaga selalu berpuasa di bulan suci Ramadan, yang tak kalah pentingnya ini yang berat bagi kaum perempuan yang sudah berstatus istri, ialah mematuhi atau taat kepada suami. Sami'na wa ta'na kepada suami. Ini yang berat. Apalagi kalau istri wanita karir. Dan yang banyak terjadi ketika istrinya, pangkat jabatan istrinya lebih tinggi daripada suaminya. Ini yang biasa terjadi. Istri tidak mau hormat atau kurang patuh kepada suami. Karena merasa pangkat jabatan saya lebih tinggi daripada pangkat jabatan suami saya. Nah, cara mengatasi situasi seperti ini adalah jabatan, pangkat, gelar, status sosial jangan bawa pulang ke rumah. Begitu cara mengatasinya. Dan ketika kembali ke rumah sebagai amirul atau pemimpin di rumah tangga adalah suami. Dengan kata lain, suami adalah presiden dalam suatu rumah tangga. Dan wajib hukumnya istri taat kepada suami. Selama suami tidak mengajak kepada bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Harus kita sami'na wa ta'na terhadap suami. Dengan catatan itu tadi. Selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Coba lihat perlakuannya Siti Khadijah atau istri-istri Nabi begitu patuh dan menghormati Rasulullah Muhammad SAW sebagai suaminya. Muncul pertanyaan, kenapa sekarang banyak rumah tangga? Menurut informasi yang saya peroleh dari Imam Besar Istiqlal Jakarta, Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar, sekaligus juga alumni As'adiyah Sengkang dan sekarang menjadi pembina atau ketua umum As'adiyah Sengkang, sekitar 63% sekian, sekitar 63% perceraian yang terjadi sekarang disebabkan karena istri menggugat suami untuk cerai.
Jadi memang ini tanda-tanda kecil akan datangnya kiamat sudah muncul sekarang. Dulu suami menggugat istri untuk cerai. 63% sekian kurang lebih itu sekarang di zaman now istri menggugat suami untuk cerai. Masalahnya kalau ibu ini masih termasuk ibu muda lalu dia ceraikan suaminya, terjadi kemiskinan gaya baru. Anak masih kecil, lalu status janda muda, sementara harta tak bergerak rumah atas nama suami tidak bisa dijual istri, muncul kemiskinan gaya baru istilah saya. Oleh karena itu inti kebahagiaan rumah tangga adalah sami'na wa ta'na terhadap perintah suami selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya bahwa untuk menjadi muslimah yang dirindukan oleh surga, maka penuhi kriteria, yaitu selalu berpuasa di bulan suci Ramadan, selalu menjaga kehormatan dan harta suaminya, dan selalu patuh kepada suami. Dan yang keempat, yaitu selalu melaksanakan